Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ketika kita berpikir tentang agenda ekonomi Nahdlatul Ulama, ada sejumlah persepsi dan terminologi populer yang seharusnya kita jernihkan terlebih dahulu. Satu persepsi misalnya yang bahkan nyaris menjadi stigma, orang mengatakan bahwa NU ini adalah kumpulannya orang-orang melarat. Terlalu sering kita mendengar orang menuntut supaya NU ini melakukan sesuatu untuk menolong warganya yang ekonominya masih lemah, artinya melarat lah. Nah, saya kira persepsi ini perlu dijernihkan. Kita harus tahu dulu sebetulnya yang melarat itu siapa? Apakah yang melarat itu warga atau organisasinya atau pengurusnya? Saya tidak tahu apakah sudah pernah dilakukan survei atau penelitian yang akurat tentang hal ini. Tapi dari berbagai pengalaman langsung yang saya alami bersama warga, sebetulnya sekarang ini saya mulai berpikir jangan-jangan sebetulnya NU ini bukan kumpulan orang melarat karena sudah kaya-kaya semua. Ya, kalau kita lihat misalnya salah satu indikator sekarang ini antrean haji sudah sampai tahun berapa sekarang? Mungkin sudah tahun 60 atau berapa. Jutaan orang mengantri haji. Dan jutaan orang itu paling enggak separuhnya pasti orang NU, separuhnya minimal. Pasti orang NU. Di beberapa daerah ada cabang-cabang yang melakukan inisiasi membuat gerakan koin. Ini dimulai dari cabang Sragen. Yang waktu itu mulai gerakan koin NU ini dengan menempatkan kotak-kotak di rumah warga dan dikolek secara berkala. Saya mendapatkan laporan bahwa di tingkat cabang itu perolehan bulanannya luar biasa besar. Ada yang mengatakan, ya saya tidak tahu, nanti silakan dicek, tidak kurang dari 1 miliar setiap bulan. Cabang Magelang itu juga sama, sehingga cukup untuk dijadikan modal macam-macam bisnis, bikin armada bis wisata, bikin bank sendiri. Dan itu adalah uang yang dikolek dari warga. Jadi saya berpikir ini warga NU ini melarat apa kaya sebetulnya. Disuruh kumpulin uang nggak bisa dapat segitu banyak.
Saya kira ini harus dijernihkan ini ya. Karena lama-lama saya jadi tidak terima juga kalau dibilang NU ini melarat. Nah, organisasinya, apakah organisasinya ini melarat NU ini? Nah, ini mau diukur dengan apa? Karena kalau ukurannya itu adalah ya, aset yang dimiliki dalam semua bentuknya, belum tentu juga organisasi NU ini melarat. Karena Ma'arif itu punya madrasah sekolah yang jumlahnya tidak kurang dari 26.000 madrasah dan sekolah di seluruh Indonesia misalnya. Kalau ditambah dengan masjid-masjid yang atas nama NU, kalau pesantren mungkin tidak perlu kita hitung lah, karena pesantren itu miliknya kiai-kiainya sendiri. Tapi banyak masjid-masjid yang didirikan oleh perkumpulan NU dan berbagai lembaga lainnya. Itu kalau dicatat, saya kira Masya Allah, baru lahannya saja kalau 26.000 madrasah dan sekolah itu sudah berapa nilainya. Sehingga mungkin sebetulnya bukan soal kaya tidak kaya, soal belum dicatat, itu saja. Ya. Karena NU ini belum punya kebiasaan mencatat asetnya. Kemarin kita lakukan rapat dengan lembaga wakaf PBNU, dan di situ kita mendapatkan laporan bahwa NU ini sekarang ini NU punya tidak kurang dari 6 juta bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia. 6 juta bidang. Yang itu belum seluruhnya dihitung luasannya berapa, sehingga akumulatif berapa luas tanah wakaf yang dimiliki oleh NU. Jangan-jangan sebetulnya NU ini kaya raya cuma tidak dicatat, itu aja sebetulnya. Sampai-sampai dulu Pak Kiai Hasyim Muzadi mengatakan pokoknya kalau nggak ada pelangnya yaitu NU katanya. Nah, selanjutnya kita sering, nah kalau pengurusnya ya mungkin banyak ini, karena banyak juga orang jadi pengurus NU ini karena nggak punya kerjaan, itu banyak. Jadi kalau aktivis pengurus NU melarat, ya mungkin ada benarnya gitu. Nah, kita juga sering mendengar tuntutan untuk mengembangkan kemandirian NU. Sampai-sampai dijadikan tema muktamar kemarin. Karena rapat suara terbanyak ya saya enggak bisa nolak tema kemandirian NU. Nah yang enggak jelas itu maksudnya kemandirian itu apa? Ini yang tidak jelas. Kemandirian itu maksudnya apa? Kemandirian itu untuk siapa? Ada yang bilang kemandirian warga, yang mandiri yang bagaimana? Memangnya warga selama ini ngemis semua memangnya? Warga kita kerja baik semua kok, jadi petani ya. Petani yang gigih, yang dagang dan lain sebagainya, mereka semua bisa hidup dengan baik. Ya kan tidak mungkin NU yang warganya tidak kurang dari 150 juta ini adalah kumpulan pengemis-pengemis, kan tidak mungkin. Jadi maksudnya mandiri itu apa? Kalau untuk warga mandiri itu maksudnya apa? Nah kalau yang mandiri pengurus, nah itu mungkin
dibutuhkan program untuk supaya pengurus ini mandiri. Nah, kalau organisasi ini juga harus kita pertanyakan maksudnya mandiri itu apa? Apakah maksudnya supaya bisa mengerjakan urusannya sendiri tanpa harus dibantu oleh yang lain? Sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan semau-mau kita tanpa ada pengaruh yang lain. Ini harus dijelaskan, karena kalaupun untuk organisasi misalnya ada tuntutan bahwa NU ini tidak menerima uluran tangan dari pihak lain sama sekali, ya, ini juga bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan prinsip. Karena NU ini berhadapan dengan masyarakat luas dengan berbagai aspek yang kompleks, sehingga tidak mungkin mengerjakan berbagai urusan sendirian. NU ini dalam melaksanakan agenda-agendanya tidak harus berhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak lain. Sehingga saya bilang kalau soal organisasi, soal lembaga, yang kita butuhkan sebetulnya bukan kemandirian, yang kita butuhkan sebetulnya lebih kerangka kerjasama yang bermartabat, supaya NU ini tidak cuma kesana kemari minta sumbangan, tapi melakukan kerjasama yang bermartabat, yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian kita juga sering mendengar terminologi tentang ekonomi kerakyatan. Dan sekarang dinaturalisasi ke NU jadi ekonomi keumatan. Itu kan sebetulnya maksudnya itu. Ekonomi kerakyatan itu apa? Konsep ekonomi kerakyatan itu sebetulnya asal-usulnya adalah gagasan yang diperkenalkan, diinisiasi oleh almarhum Profesor Mubiarto dari UGM Jogja tahun berapa? 80. Apa concernnya pada waktu itu? Concernnya adalah tentang agenda negara atau pemerintah, agenda ekonomi pemerintah. Bahwa agenda ekonomi pemerintah itu seharusnya, ya, karena pada waktu itu ada istilah bahwa ekonomi Indonesia ini harus diperbesar dulu kuenya, sehingga yang diurus adalah ekonomi besar, pengusaha-pengusaha besar, konglomerasi dan lain sebagainya. Sementara kebijakan untuk memberi ruang ekonomi yang lebih luas kepada rakyat banyak kurang diberikan. Jadi ekonomi kerakyatan itu adalah konsep yang domainnya, yang bidang penerapannya adalah pada kebijakan pemerintah. Ekonomi kerakyatan itu. Nah sekarang kalau NU bikin ekonomi keumatan, ini maksudnya apa? Ini harus diperjelas semua ini. Kenapa? Karena tidak boleh kita jadi pengurus NU ini cuma gagah-gagahan saja, itu tidak boleh. Bahwa kerjaannya harus konkret lah. Harus jelas yang dikerjakan di lapangan dan hasilnya harus bisa diukur. Karena tidak boleh kita cuma ngomong gagah-gagahan konsep saja, tapi tidak ada kenyataannya, itu tidak boleh. Saya sudah sampaikan dari dulu, sejak awal kita mulai
pertemuan dengan semua pengurus, saya sampaikan bahwa tidak boleh ada agenda yang hanya di atas kertas saja. Setiap kata harus menjadi kerja, dan setiap pekerjaan harus bisa diukur capaian-capaiannya dengan jelas. Tidak boleh cuma bunyi-bunyian yang bagus-bagus saja tapi tidak ada kenyataannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus berangkat dari cara berpikir dan persepsi yang jernih tentang masalah yang kita hadapi. Kita ini mau nggarap apa sebetulnya? Nah, karena apa yang kita kerjakan itu tergantung pada masalah yang kita hadapi. Kalau kita keliru memahami masalah, ya pasti jawabannya salah. Wong masalahnya aja nggak paham. Ya. Nah, sebagian besar masalah ekonomi itu sebetulnya adalah tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawabnya NU. Jadi kalau sekarang ada laporan tentang kondisi perekonomian bangsa dan negara itu, nanti yang besok yang dihisap itu pemerintah, bukan NU gitu. Tidak bisa NU dimintai tanggung jawab, gimana nih warga NU pada melarat semua, tanggung jawabnya NU dimanai, bukan NU yang tanggung jawab. Wong duit pajak nggak disetor ke NU. Gitu. Jadi jangan tanya NU kalau soal ini. Ini orang-orang kan begitu nuntutnya, apa yang dikerjakan NU untuk ekonomi warga yang lemah, ya jangan nanya NU. Bukan tanggung jawabnya NU. Nanti yang diundang MPR untuk pertanggungjawaban kan pemerintah, bukan NU. Ya kecuali kalau kita dikasih bagian ya, dari sumber daya pajak dan lain-lain untuk membangun kebijakan kita sendiri, ya mari gitu. Tapi kan nggak ada dalam tata negara. Dalam tata negara kita itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Nah, apa yang bisa, dan kita ini tidak ada akses sama sekali, kita mau apa? Yang bikin kebijakan pemerintah, yang melakukan evaluasi dan lain-lain adalah parlemen. Kita tidak ada di situ. Ya. Nah, maka paling jauh yang bisa kita lakukan adalah pertama, membangun wacana publik tentang kebijakan yang diperlukan oleh rakyat, sebagaimana yang kita pahami dari masalah yang berkembang di tengah-tengah rakyat. Itu saja. Dan mungkin juga melakukan pembicaraan-pembicaraan politik untuk mempengaruhi kebijakan di berbagai sektor terkait ekonomi. Itu bisa kita lakukan. Tapi bukan kita yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ekonomi. Lah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan sekarang adalah, oke, sudah ada kebijakan ekonomi negara, kebijakan ekonomi pemerintah. Dan di situ jelas ada hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ada agenda-agenda yang harus didelivery, harus disampaikan, diberikan kepada rakyat. Nah, NU bisa melakukan sesuatu untuk membantu menjamin agar agenda-agenda pemerintah ini sungguh-sungguh sampai kepada yang berhak. Itu bisa dilakukan oleh NU. Ya, nah maka agenda-agendanya apa? Agenda-agendanya ya kita
bisa lihat apa agenda pemerintah dan kita bantu melakukan membangun kondisi-kondisi, atau bahkan kalau pemerintah mau, kita bisa bantu membawakan agenda-agenda pemerintahan itu untuk kita sampaikan kepada warga di bawah. Itu sebabnya sekarang kita membuat satu skema program yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat NU, yang fungsinya persis sebagian besar, bukan seluruhnya, adalah sebagai saluran untuk delivery, untuk menyampaikan agenda-agenda pemerintah kepada warga. Itu bisa kita lakukan. Nah, kalau kita bikin-bikin sendiri, saya khawatir tidak akurat. Karena tidak punya lembaga untuk mengumpulkan data, tidak punya alat untuk melakukan analisis terhadap data yang masuk. Itu paling-paling nanti hasil programnya kalau tidak berdasarkan data, ya lamunan jadinya. Masa program kok ngalamun, itu kan tidak bisa jadi program. Nah, yang punya data, punya analisis, punya rekomendasi kebijakan adalah pemerintah. Ngapain kita repot-repot bikin sendiri gitu. Mari kita pakai saja polisi pemerintah itu, di mana kita cari di mana di dalam keseluruhan setup polisi itu yang NU bisa ikut membantu. Nah, kita bisa lakukan misalnya ya mendorong supaya vitalitas aktor-aktor ekonomi muda ini bisa lebih muncul dan mendapatkan fasilitas dukungan lebih besar, mendapatkan ruang gerak yang lebih luas. Karena ini juga potensi luar biasa. Waktu yang lalu saya diajak ketemu dengan sejumlah orang pengusaha muda sekali, dan saya itu terus terang saja sangat terkagum-kagum, dan mereka sudah berhasil membuat capaian-capaian usaha yang luar biasa. Dalam waktu 2 tahun dia berhasil melakukan akumulasi aset sampai tidak kurang dari 1,5 triliun dan mengorganisir tidak kurang dari 160.000 jaringan resellers di seluruh Indonesia. Ada lagi temannya, dia juga dalam waktu 2-3 tahun berhasil melakukan akumulasi aset untuk usahanya sampai tidak kurang dari 3,5 triliun. Ini anak-anak kecil ini saya sampai bingung, ini cilik-cilik duitnya akeh temen. Ngono kok do ora wudut dienggo apa duite saya bilang. Ini anak umur 30-an, 32, 33. Ini pengusaha-pengusaha muda. Nah, ini anak muda, mungkin ini bisa dikerjakan. Dan kalau anak-anak muda ini digalang, mungkin mereka bisa meningkatkan fasilitas kalau mereka bekerja sama satu sama lain secara lebih strategis. Ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh NU. Nah, selebihnya sebetulnya ya, ini kalau saya sudah pernah katakan bahwa NU ini thoriqoh. NU ini adalah Nahdlatul Ulama, ini adalah thoriqoh. Ya, jadi cara beragama. Nahdlatul Ulama ini pada dasarnya adalah cara beragama. Jadi hisabnya itu terutama soal agama. Jadi soal ekonomi sebetulnya sekunder. Ya, dan saya kasih tahu kalau buat orang NU, ya, buat santri NU, menjadi miskin itu soal pilihan sebetulnya.
Benar. Karena kalau nggak memilih miskin, itu biasanya terpaksa kaya. Itu santri NU. Kalau ada yang miskin, berarti memang milih miskin dia. Soalnya, ya Allah, itu warisan yang kita dapat dari para guru-guru itu. Kita bisa lihat bahwa jadi kaya itu gampang sekali orang itu. Jadi kalau dalam wawasan Thariqah Nahdawiyah ini, Thariqah NU ini, ya, kalau ada orang kok tidak bisa jadi kaya, ini pasti karena dia malas berhubungan dengan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini sudah didhawuhi oleh Gusti Allah, uti itu Kanjeng Nabi ini ya sudah menyatakan uti itu mafatihah khazainil ard. Aku ini sudah diberikan oleh Allah kunci-kunci dari semua gudang-gudang rezeki di bumi ini. Jadi kuncinya sudah di tangan Kanjeng Nabi semua. Jadi kalau ada santri NU kok nggak bisa dapat bagian karena nggak kenal Kanjeng Nabi dia itu. Males menjalin hubungan dengan Kanjeng Nabi. Ini serius. Serius. Ya, di sini pasti ada santri-santri. Wah, santri itu gimbolannya pasti banyak. Nah, kalau sampai nggak bisa pakai ya pasti karena malas saja. Ya, nah sekarang saya kira kalau kita berbicara tentang peran organisasi dalam soal ini, peran organisasi ini adalah memberikan ruang-ruang kesempatan supaya bisa menjadi lahan ikhtiar bagi santri-santri NU ini. Lahan ikhtiar. Karena kalau kalau bagiannya tuh gampang minta bagian itu. Bener, saya sudah alami sendiri kok. Saya seumur hidup ini ya, hidup saya minta bagian dari Kanjeng Nabi itu. Dan itu caranya nggak sulit, nggak terlalu berat, nggak sampai puasa 2 hari sekali misalnya, itu enggak usah begitu, gampang sekali. Nanti kalau pengen tahu ya datang ke saya nanti, saya kasih tahu caranya, tapi ya ada maharnya ini. Gampang sekali. Nah, tinggal organisasi ini menciptakan ruang-ruang ikhtiar. Kalau sudah wiridan hak ikhtiar ini supaya pantas lah, kalau jadi kaya itu jadi pantas, karena kalau nggak ikhtiar kok tiba-tiba kaya kan nggak pantas ya kan. Karena sebetulnya tinggal minta aja, minta bagian aja. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya saya sama sekali tidak khawatir dengan kondisi ekonomi warga NU, gampang jadi kaya. Nah, yang kita lakukan sekarang khidmah untuk menyediakan ruang-ruang ikhtiar. Kalau dulu itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Tujjar, ya, mendirikan Nahdlatul Tujjar. Jangan salah, Nahdlatul Tujjar itu didirikan bukan untuk menambah kekayaan anggota-anggotanya, bukan. Nahdlatul Tujjar itu didirikan sebagai konsolidasi kelas menengah untuk perjuangan politik. Karena pada waktu itu telah menjadi kesadaran bersama bahwa perjuangan politik itu hanya bisa efektif kalau didukung oleh kelas menengah yang kuat. Makanya Nahdlatul Tujjar.
tujar, pedagang-pedagang yang sudah berhasil, yang diajak bergabung itu. Ya coba tanya, tidak mungkin dulu Nahdlatul Tujar anggotanya melarat-melarat, kan tidak mungkin. Ini pasti pengusaha-pengusaha yang sudah jalan supaya bangkit kesadaran politiknya, itu yang dimaksud. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita jernihkan, ya, tidak ketebet, tidak kementeng, ke Keramat Raya kita menuju. Nah, artinya ya berangkat ke kantor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.